Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Tia dalam materi IPS kelas 5, tema 1, subtema 2. Apa kabar Ananda kelas 5 Khadijah, 5 Zubair, dan 5 Khalid bin Walid? Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap mandiri. Allahu Akbar. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kenampakan alam. Ya. Kenampakan alam itu ada dua, yaitu kenampakan alam yang alami dan kenampakan buatan. Ya. Kenampakan alam adalah sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Contohnya, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung berapi, lembah, sungai, bukit, danau, dan pulau. Sementara kenampakan buatan adalah daerah yang sengaja dibuat di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Misalnya untuk kemakmuran, melindungi satwa dan tumbuhan, pembangunan sarana dan prasarana bagi umum, untuk PLTA, dan untuk tujuan wisata atau rekreasi. Contohnya waduk, pelabuhan, bandar udara, jalan, dan sawah. Nah, anak-anak bisa lihat ini contoh gambar kenampakan alam. Ini ada pegunungan, ada dataran rendah, kemudian ada dataran tinggi. Nah, biasanya nih anak-anak yang suka ke puncak ya, ini bisa melihat dataran tinggi, di mana di sini biasanya ditanami pohon teh ya, perkebunan teh gitu ya. Kemudian ini ada gunung berapi, kemudian ada lembah. Lembah ini adalah sebuah dataran yang cukup luas yang dikelilingi oleh bukit atau gunung-gunung gitu ya. Nah, ini kemudian ada sungai dan ada bukit ya, insyaallah. Masya Allah ya, maha indah segala ciptaan Allah. Allah ciptakan ini semua untuk seluruh makhluknya yang ada di bumi. Indah ya, kalau kita bisa jalan-jalan ke sungai atau ke dataran tinggi. Selanjutnya kita lihat contoh kenampakan buatan. Ini ada gambar-gambarnya ya. Anak-anak bisa lihat ada Waduk Jatiluhur, ada Bandara Soekarno-Hatta, ada jalan raya, kemudian ada pelabuhan Labuan Bajo, dan ada sawah. Ya, ini contoh kenampakan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan umum ya, atau untuk kepentingan tertentu gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati yang bermanfaat sebagai sumber makanan. Sebelumnya kita lihat dulu ya. Ternyata curah hujan dan suhu udara mempengaruhi tanaman yang dapat hidup di suatu tempat. Jadi semakin tinggi curah hujannya, maka semakin banyak jenis tanamannya ya. Seperti di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ya, banyak sekali hutan-hutannya dan aneka macam jenis tumbuhan yang bisa hidup di sana ya. Junghun telah membuat zonasi atau pembatasan wilayah tumbuh-tumbuhan di Indonesia sebagai berikut. Ya, yang pertama ada daerah panas ya, itu 0 sampai 650 meter dari di atas permukaan laut ya. Tumbuhan yang cocok adalah kelapa, padi, jagung, tebu, karet. Kemudian daerah sedang 650 sampai 1500 meter dari atas permukaan laut. Tumbuhan yang cocok adalah kopi, tembakau, teh, dan sayuran. Kemudian daerah sejuk 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan yang cocok adalah teh, sayuran, kina, dan pinus. Sementara daerah dingin di atas 2500 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini sudah tidak ada tanaman budidaya ya, karena memang daerahnya sangat dingin sekali gitu ya. Seperti itu. Sekarang kita lihat ada beberapa jenis flora di Indonesia yang dipengaruhi oleh iklim ya. Kalian tahu flora itu apa? Ya, flora itu adalah aneka tumbuhan ya. Yang pertama adalah hutan musim ya.
Hutan musim ini contohnya adalah hutan jati dan kapuk randu, terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian hutan hujan tropis ya, terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian sabana terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Stepa terdapat di Nusa Tenggara Timur. Nah, baik untuk peternakan ya, karena banyak rumput-rumput ilalang. Kemudian hutan bakau atau mangrove ya, terdapat di pantai Papua, Sumatera bagian timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa dibuka bukunya, buku 5A-nya halaman 95 sampai 96. Di situ dijelaskan ya pengertian dari hutan musim, hutan hujan tropis, sabana, stepa, dan hutan bakau. Jadi anak-anak bisa sekalian belajar merangkum pengertian dari buku 5A halaman 95 sampai dengan halaman 96. Nah, sekarang kita masuk ke berbagai jenis flora dan fauna yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pasti banyak sekali ya. Ini yang ada di sini nih hanya sebagian kecil ya, hanya sebagian contoh kecil saja ya. Yang pertama adalah rotan ya. Rotan digunakan sebagai bahan utama pembuatan kursi, meja, dan perabotan rumah tangga lainnya. Kemudian ada beras ya, yang berasal dari padi, yang sebagai bahan makanan pokok masyarakat atau penduduk Indonesia pada umumnya. Namun ada juga jagung, ubi jalar, talas, sagu, dan singkong yang juga sebagai bahan makanan pokok di beberapa daerah tertentu. Contohnya seperti sagu ya. Di Ambon ini sebagai bahan makanan pokok ya, yang biasanya disebut papeda gitu ya. Nah, kemudian aneka buah dan sayur mayur. Wah, ini banyak sekali jenisnya ya. Anak-anak setiap hari sudah lihat, sudah pegang, bahkan sudah dimakan ya, dan menjadi darah daging kita ya, insya Allah. Kemudian hewan darat, ada kambing, kelinci, sapi, ayam, dan masih banyak lagi ya. Kemudian hewan air, ada ikan bandeng, ikan lele, kerang, belut, kepiting, rajungan, dan udang gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya tentunya. Nah, kemudian ada juga yang dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti buah merah dan buah mengkudu gitu ya. Kemudian ada hewan lebah. Lebah ini adalah penghasil madu ya. Ya, madunya ini banyak sekali manfaatnya, bahkan menjadi obat segala macam penyakit ya, seperti itu. Jadi begitu banyaknya ya anugerah rizki yang Allah berikan ya untuk manusia, dari jenis-jenis tumbuhan maupun dari jenis-jenis hewan. Maka itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Dengan apa caranya? Ya beribadah kepada Allah yang benar, yang ikhlas ya, agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur insyaallah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi anak-anak bisa baca lagi nih buku 5A-nya halaman 96 sampai 97. Di situ lebih detail lagi dijelaskan apa itu manfaat buah merah, buah mengkudu, dan sebagainya ya. Dari Ustazah Tia cukup. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal kita di masa yang akan datang. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan boleh menghubungi Ustadz dan Ustazahnya masing-masing. Salam sayang penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.